Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 5. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang memberikan kita kesempatan menikmati hari baru yang kita imani bahwa berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan tema bersinarlah sebagai anak terang dan anak siang. Bersinarlah sebagai anak terang dan anak siang. Teks atau ayat yang baru saja kita baca tadi dilatar belakangi oleh pembicaraan tentang kedatangan Tuhan, hari Tuhan. Lalu di situ digambarkan bagaimana kedatangan Tuhan itu terjadi. Tetapi yang digarisbawahi oleh Paulus, kalau kita baca itu di ayat yang pertama pasal 5 tadi, dikatakan demikian. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi digambarkan bahwa benar hari Tuhan akan datang, tetapi tentang masa, tentang zaman dan bagaimananya tidak perlu atau tidak dituliskan Paulus dalam teks ini. Apa yang mau kita renungkan dan pelajari dari renungan pada hari ini? Yang pertama, bertanggung jawablah hidup sebagai anak terang dan anak siang. Bertanggung jawablah hidup sebagai anak terang dan anak siang. Kita tentunya dikatakan sebagai anak terang atau anak siang karena kita telah mengenal sang terang itu, terang kehidupan itu, yaitu Tuhan Yesus. Ketika kita telah mengenal, tentu kita hidup di dalam apa yang sang terang itu ingin untuk kita hidupi. Hidup dalam kehendaknya, hidup dalam firman-Nya, perintahnya, dan segala hal yang berkenan kepadanya. Maka ketika dikatakan bertanggung jawablah sebagai anak terang dan anak siang, itu mau menunjukkan kita perlu selalu membarui diri, menjaga diri, agar kehidupan kita senantiasa memancarkan, menunjukkan bahwa kita adalah anak terang dan anak siang. Itu yang pertama. Yang kedua, anak terang dan anak siang harus selalu aktif berkarya selama kehidupan masih dianugerahkan. Anak terang dan anak siang harus selalu aktif berkarya selama kehidupan masih dianugerahkan. Itu sebabnya tadi Paulus katakan zaman dan masanya nggak perlu kita bahas atau tidak kutuliskan di sini. Betul itu akan datang dan pasti, ya. Tetapi jangan bahas itu atau jangan fokus memikirkan itu, akhirnya tidak berbuat apa-apa. Hanya memikirkan itu saja, hanya
Ada bahkan orang yang ketakutan ketika membahas tentang kedatangan Tuhan itu, lalu dia menjadi seseorang yang pasif, yang tidak berbuat apa-apa dalam ketakutannya. Mungkin dia hanya diam berdoa, dan berdoa tanpa melakukan apa-apa lagi. Dalam poin yang kedua dikatakan harus aktif selama kesempatan atau selama anugerah kehidupan itu masih diberikan. Berkaryalah terus. Apa yang bisa kita perbuat? Bukti bahwa kita adalah anak terang dan anak siang, bukan anak gelap atau anak kegelapan yang hanya diam, tidak melakukan apa-apa, ataupun kalau melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan dan tidak menjadi berkat bagi sesama. Itu yang dilakukan anak gelap dan anak malam. Tetapi anak terang dan anak siang sebaliknya, melakukan sesuatu secara aktif karena dia tahu di kesempatan yang masih diberikan itu, ia harus memaksimalkannya untuk memuliakan sang terang itu dan menjadi sukacita baginya, berkat bagi sesama. Yang ketiga, berbuahlah lebat dan tetap. Sebagai anak terang dan anak siang, berbuahlah lebat dan tetap. Jangan pikirkan masanya kapan, tetapi selagi masa itu masih diberikan, kesempatan hidup itu, anugerah kehidupan itu masih diberikan, berbuahlah. Berbuahlah dari pengenalan kita kepada sang terang itu. Berbuahlah dalam pengenalan kita kepada sang terang itu. Yesus menunjukkan dalam 30 tahun kehidupannya, 33 tahun kehidupannya, buah yang sungguh luar biasa istimewa. Dari awal sampai akhir, dia menunjukkan ketaatannya. Dia menunjukkan betapa hidupnya sungguh-sungguh menjadi berkat. Dia menunjukkan betapa ia sungguh-sungguh datang ke dunia karena kasihnya kepada kita. Maka selagi kesempatan itu masih ada, berbuah lebat dan tetaplah. Semakin hari semakin berbuah dari perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita. Setiap orang berjumpa dengan kita, Injil mengatakan orang mengenal Allah melalui kehidupan kita. Orang memuliakan Allah melalui kehidupan kita. Setiap orang berjumpa dengan kita, berbicara dengan kita, berdiskusi dengan kita, bekerja sama dengan kita, sama-sama bekerja dengan kita. Ada pancaran kasih Tuhan. Ada sesuatu yang berbeda dari apa yang ditawarkan dunia dengan kegelapan dan malam ini. Karena kita adalah anak terang dan anak siang. Sehingga orang melihat ada buah-buah iman. Ada buah-buah yang menjadi berkat. Dan buah itu lebat dan tetap. Tetap artinya apa? Tidak bermusim. Tidak hanya sesekali. Tidak hanya ketika kehidupan kita diberkati, ketika segala sesuatunya kita rasa baik-baik saja, lalu kita juga berbuat baik-baik juga kepada orang lain. Lalu ketika ada banyak pergumulan, ada penderitaan, ada kesulitan, ada pergumulan, lalu kita mulai diam, pasif, tidak melakukan sesuatu yang berkenan bagi Tuhan, buah kita menjadi sedikit atau mungkin stop, tidak. Orang yang mengaku dirinya atau menyadari dirinya adalah anak terang dan anak siang, dia akan berbuah lebat dan tetap. Ada kontinuitas, kelanjutan, sesuatu yang berkesinambungan, berkelanjutan. Kapan itu berakhir? Sampai kesempatan kehidupan itu juga berakhir daripadanya. Kiranya firman Tuhan bagi kita pada hari ini memotivasi kita, menyemangati kita di tengah beragam pergumulan yang kita hadapi saat ini. Pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara, dunia yang masih terus bergumul dengan beragam persoalan. Tidak hanya COVID-19, tapi beragam persoalan lain ada dalam kehidupan kita. Ingatlah, sebagai anak terang dan anak siang, bersinarlah. Karena dengan demikianlah kita menunjukkan kepada dunia
bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang berkarya dengan luar biasa di segala masa, di segala zaman, di segala situasi kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita menghidupi firman-Nya. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengingatkan setiap kami bahwa kami adalah anak terang dan anak siang. Karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk terus bersinar dalam kehidupan kami, menjadi saksi Tuhan melalui hidup keseharian kami. Sehingga melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan, kami dan sesama beroleh sukacita dan berkat. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati seluruh keluarga kami, setiap yang bergumul, yang sakit, Tuhan berbelas kasihlah menolong dan memulihkan mereka semua. Dan bagi kami yang bersuka cita, ajar kami merendahkan hati bersyukur atas kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.